Perkenalkan, nama saya Leonardo Nivelori, mahasiswa aktif Fakultas Hukum semester 5 Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang pertanyaan saya untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perbatasan Wilayah. Nah, saya pernah membaca berita dan artikel tentang verifikasi wilayah yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia. Nah, dari berita dan artikel tersebut timbul pertanyaan dari saya, yaitu apakah verifikasi wilayah itu dan apakah verifikasi wilayah itu sangat penting bagi suatu negara, dan juga apakah verifikasi wilayah itu bisa ditetapkan di wilayah yang sementara bersengketa. Nah, pembahasan dari jawaban saya yaitu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait pengaduan adanya kegiatan atau usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil yang tidak melaksanakan pengelolaan atau menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, masalah verifikasi ini bermula dari informasi dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, yang memiliki dokumen rahasia yang menyebutkan dua wilayah di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat benar-benar sudah diklaim oleh Malaysia dengan membuat patok-patok baru dan mendirikan mercusuar yang baru. Padahal tidak satupun masyarakat di dua wilayah tersebut menghendaki bergabung dengan Malaysia. Nah, kabar inilah yang kemudian menghiasi berbagai media massa dan media cetak maupun elektronik pada tahun 2014. Nah, menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan RI, Brigjen TNI Hartin Asrin, permasalahan di OBP atau Outstanding Boundary Problems di Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM atau The Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey International Boundary antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktur Wilayah Pertahanan RI Kementerian Pertahanan RI Laksda TNI Sugeng dengan Malaysia. Malaysia, kata Hartin, berpegang pada referensi berdasarkan pengukuran watershed boundaries atau batas-batas alam, sedangkan Indonesia berpegang pada referensi Traktat 1891 dan Traktat 1928 antara Belanda dengan Inggris. Patok itu ada dua, yakni di sebelah paling barat Tanjung Datu ada patok A88 dan di paling selatan timur ada A156. Nah, untuk menentukan titik-titik yang belum pasti atau masih dalam perundingan itu, dasarnya adalah tanda-tanda alam, dan hal ini sampai sekarang belum ada kata sepakat antar kedua negara. Kalau tanda-tanda alam tidak terlihat, maka bisa ditarik garis lurus dari patok tersebut yang tentu menguntungkan Indonesia. Permasalahan batas darat Indonesia dengan Malaysia diselesaikan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku. Mekanisme penyelesaian permasalahan perbatasan darat Indonesia dan Malaysia adalah dengan dilaksanakan melalui penandatanganan oleh kedua pemerintahan dan selanjutnya diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara. Menurut Hartin, mekanisme dalam penentuan batas negara itu ada tahapan-tahapannya. Saat ini yang baru dilaksanakan adalah tahap perundingan. Setelah perundingan ada kesepakatan, maka meningkat ke jenjang berikutnya, yakni penandatanganan perjanjian antara kepala pemerintahan. Setelah itu nanti ada ratifikasi oleh parlemen kedua negara. Nah, menurut Hikmawanto Juwana sebagai guru besar hukum internasional untuk Universitas Indonesia, beliau menyatakan bahwa apabila mencermati berbagai wacana yang berkembang, ada 3 isu pokok yang dapat dipilah dan bisa jadi tidak berkaitan, tetapi dikait-kaitkan. Nah, isu pertama menyangkut penentuan titik perbatasan. Meski telah mengadopsi dan mengakui perjanjian perbatasan Inggris dan Belanda di Borneo pada 1891, di sejumlah titik Indonesia
dan Malaysia masih saling klaim. Nah, saling klaim ini yang disebut Outstanding Boundary Problems atau OBP. Ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan, salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datuk. Di sanalah lokasi dusun Camar Bulan berada. Permasalahan OBP Tanjung Datuk muncul karena Komisi 1 yang telah saya jelaskan tadi atas yang mempermasalahkan titik yang lebih berpihak ke Malaysia. Nah, titik itu telah disetujui Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam nota kesepamahaman atau MOU pada pertemuan di Semarang, Jawa Tengah tahun 1978. MOU 1978 dipermasalahkan karena pengertian batas-batas alam atau watershed dalam perjanjian 1891 dan identifikasinya di lapangan. Tim Indonesia Malaysia ketika mencari watershed tak menemukannya. Namun ketika metode diubah, barulah watershed ditemukan. Sayangnya watershed yang ditemukan jauh memasuki wilayah Indonesia. Lebih disayangkan lagi, ternyata watershed inilah yang kemudian disepakati pada tahun 1978. Pertanyaannya, apakah MOU 1978 telah mengikat bagi Indonesia? Apakah kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan? Nah, secara hukum internasional, titik itu belum mengikat kedua negara. Pertama, karena titik-titik dalam OBP belum dituangkan dalam perjanjian perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kedua, berdasarkan pasal 10 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian yang menyangkut penetapan batas harus disahkan DPR. Ketiga, dalam perundingan perbatasan apapun yang kesepakatan oleh tim teknis sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tak diterima lembaga tinggi setiap negara. Kesepakatan teknis tak dapat mengesampingkan alasan politis kedua negara. Oleh karena itu, jika MOU 1978 tak bisa diterima pemerintah saat ini, sebaiknya proses lanjutan untuk dituangkan dalam perjanjian internasional tidak diteruskan. Namun, apabila pemerintah bersikukuh menghormati MOU 1978, DPR tidak dapat mengesahkan perjanjian perbatasan yang diajukan. Isu kedua terkait Camar Bulan dan Tanjung Datuk adalah bergesernya patok-patok yang pernah ada. Masalahnya, siapa yang memindahkan patok ini? Apakah pemindahan itu oleh pemerintah dan otoritas Malaysia? Sepertinya tak mungkin, karena perbatasan antar negara ditentukan oleh koordinat-koordinat yang dituangkan dalam dokumen tertulis, termasuk perjanjian perbatasan. Nah, selain itu, foto udara dan satelit dengan mudah mengidentifikasi apabila ada pergeseran. Nah, pergeseran patok diduga dilakukan oknum aparat ataupun warga demi keuntungan finansial. Tujuannya sederhana, yakni untuk mengelabui aparat yang berpatroli di perbatasan. Bagi mereka yang berniat jahat berupa penembakan kayu ilegal, mengelabui aparat jadi penting. Nah, harapan mereka, patroli Indonesia akan mengira penembangan hutan dilakukan di wilayah Malaysia, bukan di Indonesia. Isu ketiga terkait ketidakpuasan warga di perbatasan yang merasa diabaikan. Meski tak langsung terkait dengan tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datuk, ada warga yang terdorong untuk menggeser patok-patok di desa mereka agar wilayah mereka masuk Malaysia dan karena itu mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Untuk masalah ini, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di perbatasan. Nah, dilansir dari solopost.com, Indonesia dan Malaysia akan melakukan joint verification wilayah perbatasan di perairan Tanjung Datuk untuk bersama-sama mengecek batas wilayah kedua negara. Hal ini dilakukan menyusul adanya pembangunan rambu-suar oleh pihak Malaysia di perairan tersebut. Disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko, keputusan untuk melakukan joint verification yang akan dilakukan pada Juni tersebut merupakan salah satu hasil pertemuan antara kedua negara. Beliau mengatakan bahwa kita akan lakukan verifikasi lagi yang dilakukan bersama-sama untuk melihat perbedaan dari titik suar itu sendiri. Karena versi Malaysia berbeda dengan versi Indonesia. Nah, ini jelas Muldoko dalam konferensi persnya di Media Center Mabes TNI Rabu tanggal 28 Mei tahun 2014. Menurutnya, apabila pembangunan rambu suar yang dilakukan
oleh Malaysia di wilayah perairan Tanjung Datuk pada beberapa waktu lalu itu dilanjutkan, Indonesia akan kehilangan wilayah laut seluas 143 meter. Oleh karena itu, lanjutnya perlu diadakan joint verification antara kedua negara untuk bersama-sama melihat batas negara masing-masing dan memastikan apakah pembangunan rambu suar tersebut telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut, Muldoko mengatakan dari pertemuan antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara telah sepakat bahwa pembangunan rambu suar harus dihentikan. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama tak mengharapkan adanya tindakan yang memperkeruh situasi. Nah, dari sumber-sumber yang sudah saya paparkan tadi, bisa kita lihat betapa pentingnya suatu verifikasi wilayah untuk suatu negara. Verifikasi tersebut sangatlah penting untuk mengetahui batas-batas wilayah dari suatu negara, agar tidak menimbulkan permasalahan dengan negara lain. Verifikasi wilayah ini pula bisa terjadi di wilayah negara yang bersengketa, kebanyakan di wilayah yang menjadi batas dari suatu negara. Verifikasi di sini mempertegas dan memperlihatkan bukti-bukti dan dasar hukum untuk mempertegas suatu wilayah dari suatu negara. Demikian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.